kita bisa saling bekerja sama, berta'awun. Bahwa medan juang Islam ada 3. Saya ingatkan sekali lagi, medan juang Islam ada 3. Yang pertama ad-dakwah, yang kedua al-hisbah, yang ketiga al-jihad. Yang pertama ad-dakwah, da'a yad'u da'watan, artinya mengajak. Yang namanya mengajak harus lembut, harus ramah, harus santun, harus arif, harus bijak, harus simpatik agar menarik. Dakwah tak boleh kasar, dakwah tak boleh keras, dakwah tak boleh ganas. Dakwah harus sopan, santun, ramah, tutur sapa, bertata krama. Itu dakwah. Karenanya Allah melarang Nabi untuk bersikap kasar dalam berdakwah. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jika engkau wahai Nabi, wahai Rasul, bersikap kasar, berhati bengis di dalam berdakwah, lan faddu min hawlik, masyarakat di sekitarmu akan lari jauh dari engkau, tidak akan mau mendengar kau punya dakwah. Di ayat yang lain dalam surat An-Nahl, wallahu subhanahu wa ta'ala qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah memerintahkan kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak itu mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Nah, di antara mana hikmah adalah al-ilmun nafi', ilmu yang diamalkan. Artinya antara perkataan dan perbuatan seiring sejalan. Apa yang diucap itu yang diperbuat. Dengan kata lain, orang yang berdakwah itu ucapan dan perbuatan itu tidak berbeza. Orang yang berdakwah itu mesti menjadi suri tauladan, memberi contoh. Itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan dialog secara yang terbaik. Subhanallah, itu dakwah. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah hisbah. Apa makna hisbah? Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana amar ma'ruf Nabi alaihi salatu wassalam? Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Majah disebutkan, tatkala Nabi bicara depan para sahabat menerangkan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana taat, mana maksiat, mana baik, mana buruk, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataban nas ihmarra wajhuhu, wa fi riwayah ihmarrat ayna wa ala sautuh wastadda ghadabuh ka'annahu mundiru jaishin. Subhanallah. Dalam hadis ini disebut, saudara, dalam hadis ini disebut Nabi dulu kalau sudah bercakap, bicara, ceramah depan para sahabatnya, depan umat Islam ketika itu, ihmarra wajhuh, muka Nabi, wajah Nabi merah, kedua mata Nabi merah. Tidak sampai di situ, wa ala sautuh, suara Nabi tinggi, lantang, tegas suaranya, wastadda ghadabuh, dan marah Nabi keras, saudara. Ka'annahu mundiru jaisin, saking tegasnya Nabi dalam menyampaikan ajaran tersebut, si perawi hadis mengatakan ka'annahu mundiru jaisin, Nabi seperti komandan pasukan tempur. Bagaimana jenderal komandan pasukan tempur tatkala memberikan komando kepada para prajurit, suaranya lantang, tegas. Begitu suara Nabi dalam memberikan arahan. Subhanallah. Dakwah lembut, amar ma'ruf tegas, apalagi nahi munkar, saudara. Nahi munkar Nabi tegas, tegas. Bagaimana masjid Dirar dirubuhkan oleh Nabi dan dibakar, tegas Nabi punya nahi munkar. Ini yang disebut hisbah. Sedangkan yang terakhir adalah yang ketiga,
yaitu jihad. Jihad dalam makna yang umum, badlul juhdi fi taatillah, mengerahkan segala kemampuan dalam taat kepada Allah, menuntut ilmu sungguh-sungguh jihad, mencari nafkah yang halal dengan sungguh-sungguh jihad, sholat, puasa Ramadan, zakat dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, jihad. Tapi jihad dalam makna yang spesial, makna yang khusus, dalam istilah fuqaha, al-qitalu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah ibtigha'a mardatillah, yaitu perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dengan mengharap ridha Allah. Nah, dikala jihad, perang di jalan Allah, dulu Nabi alaihi salatu wassalam semasa beliau hidup tak kurang dari 28 kali berperang. Dan tatkala Nabi berperang, Nabi tidak selembut pada saat berdakwah. Tatkala Nabi berperang, Nabi tidak lagi setegas tatkala berhisbah. Tapi tatkala Nabi berperang, Nabi melakukan tindakan sebagaimana sepatutnya, saudara. Nabi cabut pedang, beliau berperang memimpin para sahabat kaum muslimin kepada orang-orang yang mengganggu Islam. Bahkan dalam perang Uhud, Nabi terjatuh dari kuda perangnya. Beliau terluka di kening kaki beliau ini, saudara. Gigi geraham beliau ini pecah, punggung beliau sobek kena sabetan daripada senjata musuh. Bahkan beberapa orang sahabat Nabi yang begitu setia, saudara, begitu lihat Nabi jatuh, orang-orang kafir mengangkat tombaknya, mengangkat anak panah, ingin menghantarkan anak panah tersebut ke tubuh Nabi. Para sahabat rame-rame menubruk tubuh Nabi. Mereka siapkan punggung mereka untuk menerima luka, saudara. Radhiyallahu ta'ala anhum. Coba lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, macam Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah dan lain sebagainya radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka siap mengorbankan harta, benda, jiwa, raga mereka untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kesimpulannya, jihad ada luka, jihad ada darah tertumpah, jihad ada nyawa yang hilang. Jadi jihad keras, dakwah lembut, hisbah tegas, jihad keras. Dan alhamdulillah, ketiga-tiga perkara dilakukan dengan sangat sempurna oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi contoh yang sempurna dalam dakwah. Nabi contoh yang sempurna dalam hisbah. Nabi contoh yang sempurna dalam jihad. Bicara tentang dakwah, tak ada orang yang berdakwah lebih lembut daripada dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang hisbah, tak ada orang yang melakukan hisbah lebih tegas dari hisbahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang jihad, tak ada orang yang jihadnya lebih dahsyat daripada jihadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Uswatun hasanah fid dakwah, uswatun hasanah fil hisbah, uswatun hasanah fil jihad. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Kita manusia biasa, kita banyak kekurangan, tak ada kesempurnaan dalam diri kita. Di antara kita ada yang dakwahnya elok, hisbahnya tak bagus. Di antara kita ada yang hisbahnya bagus, dakwahnya tak elok. Ada di antara kita yang dakwahnya luar biasa, indah, elok, bagus, tapi jihadnya tak mampu. Ada di antara kita yang jihadnya Masya Allah luar biasa dahsyat, tapi dakwahnya tak elok, tak bagus. Jadi kita banyak kekurangan. Karenanya kita harus ta'awun, harus bekerja sama, mesti bekerja sama, mesti ta'awun.
Tak boleh jalan sendiri-sendiri. Ketiga-tiga medan harus diisi. Ketiga-tiga medan harus dijalankan oleh umat Islam. Tak boleh ada medan juang yang dibiarkan kosong tanpa pejuang. Dakwah harus ada yang perjuangkan. Hizbah harus ada yang tegakkan. Jihad harus ada yang laksanakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Seperti di Malaysia, ini negeri dakwah. Di negeri ini diperlukan dakwah untuk terus digalakkan. Berbeza dengan di selatan Thailand. Di sana bukan hanya dakwah, tapi di sana juga negeri jihad. Berbeda dengan di selatan Filipina. Di sana bukan sekedar dakwah, tapi di sana juga negeri jihad. Jadi ada tempatnya, ada waktunya. Nah, ini tetap harus disinergikan untuk bekerja sama. Karenanya di sini, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup apa yang sepatutnya saya sampaikan, saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa perumpamaan orang yang berdakwah dengan orang yang berhisbah dan jihad, kalau diumpamakan pekerjaan petani, maka yang berdakwah menanam padinya, sedangkan yang melakukan hisbah atau jihad, mereka yang membunuh tikusnya, tikus-tikus yang suka merusak lumbung padi. Artinya, maknanya, andai kata semua habaib, semua ulama, semua pejuang Islam hanya sibuk dengan dakwah saja, tak ada yang hisbah, tak ada yang jihad, maknanya para petani satu negeri semuanya tiap hari sibuk menanam padi, tapi tak satu pun dari mereka yang membunuh tikusnya. Jangan mimpi hasil padinya nanti akan bagus. Jangan mimpi nanti lumbung padinya tak rusak. Begitu juga sebaliknya. Andai kata seluruh habaib, semua ulama, semua pejuang Islam hanya sibuk hisbah saja, atau hanya sibuk jihad saja, tapi tak ada satupun yang berdakwah, ini sama kondisinya seperti petani satu negeri. Setiap hari mereka sibuk bunuhin tikus, tapi padi tak ditanam-tanam. Lalu akhir tahun apa yang dia mau panen? Bukan panen padi, panen beras, panen tikus, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Petani yang ideal, petani yang cerdas, dia menanam padi dan dia bunuh tikusnya, sehingga hasil padinya bagus, hasil panennya baik. Tapi kita tahu tak semua petani mampu. Ada petani yang pandai bercocok tanam, pandai menanam padi, tak pandai membunuh tikus. Tak apa, teruskan nanam padinya. Bagaimana tikusnya? Minta bantuan saudara-saudaranya yang mampu untuk membunuh tikusnya. Kerjasama, ta'awun, hasil padi akan bagus. Begitu juga ulama. Ulama yang ideal, ulama yang bagus, ulama yang terbaik, ulama yang dakwah, hisbah dan jihad. Tiga-tiga dia lakukan. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tak semua ulama mampu. Ada ulama pandai berdakwah, tak mampu berhisbah. Kenapa? Mungkin usia sudah lanjut. Ada ulama pandai berdakwah, tak mampu berjihad. Kenapa? Mungkin badan tak sehat. Ada ulama indah dakwahnya, punya pesantren, murid 20.000, tak mampu untuk berjihad. Kenapa? Prioriti di dalam perjuangannya. Kalau dia ditangkap, dia dibunuh, bagaimana pula nasib 20.000 santrinya? Ada taksimul adwar wal a'mal wal wadhaif, bagi-bagi tugas, bagi-bagi peran, bagi-bagi amal. Oh, ini pandai berdakwah, biarlah dia berdakwah. Tak apa dia tak jihad, tapi wajib dia sokong yang berjihad. Yang pandai berjihad tak pandai berdakwah, tak apa, teruskan jihadnya. Tapi dia wajib terus sokong, cintai saudara-saudaranya yang berdakwah. Bukan saling menghina, bukan saling menjatuhkan. Macam di Indonesia. Kalau ada ustadz, dai, guru,
berdakwah dengan lembut, santun, ramai pengikutnya. Kemudian ujung-ujungnya lupa diri, ghurur, merasa diri suci. Akhirnya yang jihad disalahkan, yang hisbah disalahkan. Mereka kata itu hisbah, jihad, cara keras macam itu, tegas, itu bukan cara Nabi. Nabi sabar, Nabi lembut. Begitu juga sebaliknya. Ada lagi yang pandai hisbahnya, pandai jihadnya, keluar masuk penjara, keluar masuk buih, disiksa bahkan mau dibunuh. Tapi ujung-ujungnya lupa diri, ghurur, merasa diri paling jago, paling berani. Kemudian apa yang terjadi? Dia menganggap apa yang dia lakukan paling bagus, paling terbaik, orang lain salah semua. Yang dakwah dia hina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikap tidak menghargai macam itulah yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Sepatutnya yang dakwah menghargai yang hisbah, yang hisbah menghargai yang jihad, yang jihad menghargai yang dakwah. Bila mana ini bisa bekerja sama, insya Allah kita akan meraih kemenangan kejayaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu dengan tulus saya bangga dengan saya punya guru, saya punya orang tua Al-Habib Dr. Umar bin Abdullah bin Hasan Asy-Syatiri hafidhahullah taala wa ardah. Beliau tekun giat